gue Green Mumbat. Jadi bahasannya sensitif, bukan agak sih, tapi lebih tepatnya sangat amat sensitif. Jadi mungkin kalau ada yang mau berkomentar, komentarnya agak sedikit ditahan. Ya, ini tentang bayi yang banyak sekali mengalami istilahnya tidak berhasil berkembang ya, atau tepatnya ya pokoknya itulah gitu, yang hidupnya berakhir dalam waktu singkat ya. Karena banyak sih, banyak kesalahan, salah satunya seperti diberikan makan sebelum usia 6 bulan dan lain sebagainya dan lain sebagainya itu. Dan ini bahasannya akan sangat panjang. Mungkin buat yang nggak mau bahasan terlalu panjang-panjang apa gimana, bisa baca kolom deskripsinya aja. Gue bingung ya mulainya dari mana, tapi pada intinya sih ini tragedi. Jadi ya tolong jangan jangan dibuat bercandaan dan sebagainya. Ini kayaknya baru ini gue pertama kali dalam video gue sampai minta kayak jangan dibuat bercandaan. Jadi sorry kalau intronya agak panjang. Jadi mungkin langsung ke intinya aja sih, langsung ke bahasannya aja. Oke, jadi fenomena yang sayang umum terjadi di Indonesia ini berbesarnya gitu ya, itu bayi yang berakhir hidupnya dalam waktu yang cukup singkat ya, dengan banyak sekali alasannya gitu. Dan salah satu alasan yang paling banyak ditemui adalah diberikan makanan padat, ya, entah itu nasi, bubur, atau bahkan pisang ya, sebelum usianya sekitar 6 bulan. Sebelum 6 bulan, bahkan terakhir video yang gue lihat adalah dengan klaimnya adalah bayi berusia 10 hari sudah diberikan makan bubur sumsum kalau nggak salah ya. Gue sebetulnya agak menyayangkan ya hal seperti itu masih bukan banyak lagi ya, sering terjadi di Indonesia, mulai dari ya kesalahan-kesalahan penanganan dari pihak tenaga medis gitu, kesalahan pada pola asuh dan lain sebagainya gitu. Jadi di sini ada banyak sekali faktor ya, aku nggak bisa cuma menyalahkan masyarakat, aku nggak bisa menyalahkan orang tuanya doang gitu, tapi ada banyak sekali faktor, termasuk dari faktor-faktor tenaga medis ya. Mungkin gue bahas dari tenaga medisnya aja dulu ya, karena gue rasa seharusnya tenaga medis ini adalah orang-orang yang memiliki knowledge atau pengetahuan yang lebih banyak daripada masyarakat awam. Jadi seharusnya mereka bisa berpikir lebih objektif ya, dibandingkan masyarakat awam. Jadi kita mulai. Tenaga medis ya. Tenaga medis ini gak cuma mencakup orang yang ada di rumah sakit ya, tapi bidan juga termasuk. Jadi dokter, perawat, bidan dan lain sebagainya, semua itu masuk dalam tenaga medis. Ya sebetulnya kalau gue mau ngomong panjang ya bakalan panjang, cuma mayoritas kesalahan dari tenaga medis, mayoritas ya, jadi nggak semua, mayoritas kesalahan dari tenaga medis saat penanganan newborn dan lain sebagainya ya, secara general itu adalah kesalahan yang melibatkan SOP ya, standar operasionalnya banyak yang dilanggar gitu kan. Karena banyak juga sih alasannya ya, kayak misalnya contoh alasan-alasan yang mungkin sering ditemui adalah kayak keluarga sulit diberitahukan gitu kan. Jadi misalnya SOP yang baik dan benar ya, misalnya masih hamil ya, si perempuannya itu masih hamil, kayak harus ini cek HB lah segala macam kayak gitu. Gua nggak tahu sih prosedurnya gimana, tapi intinya ada pengecekan baiknya seperti apa SOP-nya gitu kan. Nah, cuma karena memang mayoritas masyarakat di wilayah mereka itu sering sekali mengabaikan hal seperti itu, jadi kayak ya sudah diabaikan, itu nggak usah dikasih tahu lah segala macamnya gitu kan. Terus ada lagi kayak seharusnya gitu sudah ada edukasi dari perawat atau dari segala macam, kayak gak boleh dikasih makan newborn yang di bawah 6 bulan gitu kan. Tapi karena memang masyarakat itu banyak sekali yang melanggar, jadi kayak ya udah diabaikan lah segala macam. Jadi ini masuk dalam kategori kesalahan ya, SOP-nya tidak dilakukan dengan baik dan benar gitu kan, dengan berbagai macam alasan, salah satunya yang tadi gue sebutkan gitu. Beberapa juga beranggapan ya kalau misalnya dari pengalaman empiris mereka ya, jadi pengalaman empiris mereka yang menyimpang dari SOP gitu, biasanya tidak berpengaruh banyak, apalagi sampai mendapati kondisi yang mengancam nyawa atau kritis ya bagi bayi atau ibu ya. Yang seharusnya dicatat di sini sebetulnya ya, balik lagi ya, mereka adalah tenaga profesional. Itu harusnya pengalaman empiris tidak dijadikan landasan
atau dasar untuk bersikap atau berperilaku yang berkaitan dengan profesi atau singkatnya profesionalitas. Jadi sekalipun pengalaman empirisnya ada yang baik nih, misalnya ada ibu yang ngasih makan ke anaknya yang berusia 5 bulan atau 4 bulan dengan pisang. Pengalaman empirisnya dia lihat langsung, bayinya nggak apa-apa ternyata, dan mungkin ketemu 20 tahun ke depannya, ketemu anaknya kuliah di universitas yang luar biasa, mendapatkan beasiswa dan sebagainya. Itu namanya pengalaman empiris, ya. Dan pengalaman empiris itu seharusnya, ya, bagi tenaga medis, bidan, perawat, suster, atau dokter, ya, itu tidak dijadikan landasan atau acuan dalam berperilaku secara profesional. Jadi kalau misalnya memang SOP-nya adalah tidak dibolehkan, maka mereka harus mengikuti SOP, gitu. Ya, dan gue yakin juga sebenarnya tenaga medis, ya, semua tenaga medis itu udah paham, ya, karena mereka juga begitu lulus itu disumpah, ya. Sebenarnya semua yang masuk, yang lulusan perguruan tinggi, ya, atau institut tinggi itu seharusnya disumpah, bukan seharusnya, memang disumpah, ya. Dan ya itu gue bilang, mereka juga ada STR, ya, jadi seharusnya mereka yang lebih paham, gitu. Nah, jadi sangat disayangkan ya kalau ada yang seperti itu, gitu. Lalu alasan mereka yang bilang kalau sudah diberitahukan SOP-nya pun banyak sekali yang mengelak segala macam, ngeyel, kayak fase ibu hamil ngeyel gimana, atau fase ibu baru melahirkan si pasien itu ngeyel dan sebagainya, atau keluarga pasien yang ngeyel dan lain sebagainya, ya. Seharusnya tenaga medis itu bisa tetap berpegang teguh kepada SOP yang ada, ya, setidaknya memberitahu dengan level mereka, gitu. Walaupun memang kayak misalnya anaknya harusnya nggak boleh pulang, misalnya harusnya di inkubasi dulu dan lain sebagainya, kayak gitu-gitu, ya. Masih ditolak juga, itu kan ada permitnya. Jadi seingat gue kalau misalnya ada keputusan dari keluarga pasien yang bertentangan dengan pandangan dari tenaga medis, ya, misalnya contoh, menurut tenaga medis yang berkenan di sana adalah pasien belum boleh pulang, ya, atau bayi tidak boleh, belum boleh dipulangkan, tapi keluarga pasien memaksa, itu nanti ada permitnya, kayak ada surat gitulah, kalau rumah sakit sudah sesuai tindakannya, bla bla bla, dan keluarga pasien itu bisa membaca dan ditandatangan tanpa ada paksaan, gitu. Jadi itu SOP-nya seingat gua, gitu ya, yang gue baca sih kayak gitu. Jadi ada panjang ya, mungkin kalau misalnya tenaga medis yang lihat tulisan gua atau video gua bisa ditambahin SOP yang tepat itu seperti apa, tapi yang gue baca sih SOP-nya seperti itu. Kalau mau membawa pasien atau anak itu keluar dari rumah sakit atau puskesmas sebelum waktunya mereka dipulangkan, gitu. Jadi harusnya tuh kayak ada permit gitu dari dokter, ini kayak gitu gitulah. Gua nggak begitu juga tahu, tapi harusnya sih seperti itu, gitu. Salah satu penanganan lain, ya, dari apa kasus tenaga medis baik dokter ataupun bidan yang sudah merasa sangat senior, itu banyak yang mendiskreditkan juga faktor genetik atau faktor keturunan, ya, dengan atas nama ketuhanan. Jadi tadi SOP sekarang tentang genetik, yang gue juga bingung, ya, karena secara logika seharusnya mereka yang lebih paham, dan mereka yang belajar, mereka yang baca jurnalnya, mereka yang baca papernya, ya. Tapi mereka seringkali kayak mengesampingkan faktor genetik, ya, dan atas nama ketuhanan, ya. Sebagai contoh, banyak sekali tenaga medis yang memaksakan bayi yang baru lahir untuk tidak meminum atau mengkonsumsi susu formula saat ibu yang melahirkan belum mengeluarkan asinya. Jadi kalau misalnya yang belum tahu, ya, gue juga baru tahu sih. Jadi pada intinya saat ibu itu melahirkan, ya, mereka itu belum tentu langsung keluar asinya, gitu. Nah, proses tersebut itu kadang ada yang terhambat kayak beberapa jam, ada yang 1 hari, 2 hari, bahkan gue baca-baca di forum itu ada yang sampai 1 minggu belum keluar asinya dan lain sebagainya, ya. Banyak sekali tenaga medis yang melarang, ya, bayi diberikan susu formula. Gak semua sih, tapi mungkin bukan mayoritas, ya, tapi cukup banyak yang melarang.
Ya mungkin karena juga poster-poster ya, kayak misalnya bahaya dari susu formula bisa menyebabkan anak autis lah dan lain sebagainya, kayak gitu-gitu ya, itu cukup banyak. Bisa dicari juga sama kalian di internet ya. Nah itu yang kayak gitu-gitu, eh itu tadi atas atas nama ketuhanan ya, mereka melarang pemberian formula ya, jadi kayak eksklusif, benar-benar eksklusif, hanya ASI ya, dengan alasan bayi itu bisa bertahan 2 hari 2 malam tanpa asupan gizi, tanpa 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 masuk gitu. Jadi gue nggak tahu ya dengan manusia, gue nggak tahu dengan manusia, cuman uh, gue mekanik ya, gue mekanik. Buat gue untuk menjalankan sebuah mesin tanpa oli itu sesuatu yang berisiko ya. Buat gue itu sesuatu yang berisiko, dan gue itu menentang penggunaan minyak goreng untuk pelunasan di oli mesin ya. Tapi apabila tidak ada oli, entah oli shock breaker atau oli mesin, minyak goreng adalah yang lebih minyak goreng menjadi pelumas yang lebih baik daripada tidak ada pelumasan. Itu mesin yang kalau hancur bisa diperbaiki. Bayi itu bukan mesin, dan bayi itu lebih kompleks daripada mesin ya. Bayi itu lebih kompleks daripada mesin. Jadi gue nggak tahu sih orang tuanya akan membiarkan atau enggak, tapi yang karena sudah ada ucapan kalau bayi bisa bertahan 2 hari 2 malam tanpa ASI, bahkan setelah melahirkan, setelah bayi itu dilahirkan, itu kayak ya udah gitu. Itu dokter, kalimat dari seorang dokter ya. Atau juga ada yang mendiskreditkan bahwa uh, tidak menganggap adanya genetik yang unik ya, seperti laktosa intoleran segala macam. Gue tahu laktosa intoleran untuk newborn itu sangat langka ya, 1 banding sekian, gue lupa angkanya, tapi sekian juta atau sekian miliar gitu. Tapi ya ada gitu, dan menganggap bahwa bayi yang baru lahir itu lebih baik minum ASI terus menerus terkena diare. Jadi ada misalnya katakanlah bayi itu sudah confirm ya kalau dia laktosa intoleran, lebih baik dia minum ASI tapi terus-terusan diare daripada dia minum susu formula yang dikhususkan untuk laktosa intoleran. Ini gue serius, ada yang ngomong kayak gitu. uh, Kalian bisa cari sendiri di forum, dan banyak banyak banget omongan-omongan yang sangat amat celekit, gak cuma dari dokter perawat ya, tapi juga dari uh, orang-orang yang bahkan kredensial mereka di dunia medis itu dipertanyakan gitu ya. Lanjut ya, parameter dokter atau tenaga medis itu juga mereka cuma menganggap yang penting BB-nya itu naik, padahal perkembangan bayi yang baru lahir itu gak cuma dari berat badan ya. Memang itu salah satu variabelnya, tapi gak bisa dijadikan 100% patokan ya. Dan banyak juga tenaga medis yang tidak memikirkan kondisi psikis baik ibunya, ayahnya, ataupun keluarga dari pasien tersebut ya. Nggak hanya itu, banyak juga yang berdampak jangka panjang terhadap bayinya, keluarga pasien dan lain sebagainya. Itu jadi kalau misalnya kita mau bicara apa ya, eh, tenaga medis dan lain sebagainya yang tidak bisa memberikan edukasi, ternyata ada juga yang ya itu, gua nggak ngerti, yang membawa nama Tuhan, karena genetik itu seharusnya kan pemberian dari Tuhan ya kan, memang lewat orang tua tapi ya dari Tuhan juga ya kan. Terus ada lagi beberapa pengalaman lain, kayak misalnya contoh saat keluarga pasien ya, yang berusaha mengobati anaknya diare karena mengkonsumsi dairy product ya. Ini balik lagi masih berkaitan dengan yang lactose intolerant tadi. Dokter yang begitu gitu ya cuma bilang
ya udah yang penting asinya aja, itu nggak perlu minum susu formula, paling apa sih susunya SKM kan, seperti itu gitu. Ya, walaupun bayi tersebut jelas diare dan sudah confirm, sudah ada DNA test kalau dia intoleran laktos. Itu lanjut ya, banyak juga dari tenaga medis yang memberikan keputusan hanya dengan atas dasar makhluk Tuhan itu yang paling sempurna ya. Dari sini sebenarnya gue mau bilang dalam ajaran agama gue, yang sempurna itu hanya Tuhan dan manusia itu adalah tempat yang kesalahan ya. Jadi gue juga bingung ajaran agamanya siapa, mungkin agama gue sama dokter yang mengatakan atau tenaga medis yang mengatakan hal tersebut berbeda ya, tapi nggak tahu juga ya. Dan agama gue juga mengajarkan bahwa tidak akan dirubah nasib suatu kaum kalau bukan kaum itu sendiri yang merubahnya ya. Dan ada lagi ya tenaga medis yang memiliki pakem-pakem yang sudah tidak update lagi, sehingga menyebabkan nutrisi yang diberikan kepada anak itu tidak sempurna dan berpotensi stunting ya. Perlu dicatat, setiap individu memiliki perkembangan dan pertumbuhan masing-masing, sehingga wajar apabila ada keunikan. Betul sekali ya, wajar bila ada keunikan dalam pertumbuhan atau perkembangan individu tersebut. Nah, di mana yang penting harus jelas ya, harus jelas dan diperhatikan tanda-tandanya yang ada pada individu tersebut atau bayi tersebut. Misalnya sudah masuk fase apa dan sebagainya ya, dan tidak dipaksakan. Contoh, anak yang sudah tertarik dengan makanan manusia dewasa dan tubuhnya sudah cukup besar, bisa katakanlah ya sudah bisa duduk ya, mungkin giginya sudah ada yang tumbuh gitu ya, dan mungkin usianya baru 5 bulan gitu ya. Kalau secara teori 6 bulan ke bawah itu kan nggak boleh ya, tapi kalau misalnya memang sudah ada tanda-tanda seperti itu dan dikonsultasikan, oh ini sudah kuat gitu kan, bisa mungkin ada pengenalan dengan MPASI, hanya pengenalan ya, jadi bukan pure digantikan, itu bisa. Nah, kasus-kasus seperti itu memang ada, dan itu kasus unik yang memang harus dikonsultasikan dengan dokter spesialis anak ya. Balik lagi, itu harus dikonsultasikan dengan dokter spesialis anak, ada, tapi tolong diingat kalau hal-hal seperti itu nggak bisa kita hanya menentukan sendiri, nggak bisa kita paksakan gitu. Jadi ada tanda-tandanya, dan seharusnya tenaga medis baik dokter, perawat dan lain sebagainya yang lebih mengetahui hal-hal tersebut. Atau bahkan kayak usia 5 bulan udah mulai ngoceh ya, atau bahkan mungkin ada yang bisa berdiri ya, itu unik ya. Ya masih banyak sih sebetulnya, cuman kalau misalnya gue bahas udah panjangan, ini aja videonya udah 17, 59, 18 menit ya. Jadi gue lanjut ke bahasan selanjutnya. Sekarang kita tinjau dari tadi tenaga medis, sekarang pola pikir masyarakat yang menurutku gak kalah sakti dan gak kalah unik dengan pola pikir tenaga medis yang ada di Indonesia. Itu gue gak bilang semuanya, tapi beberapa ya. Oke, gue mau kasih contoh aja mungkin biar lebih gampang ya. Anak yang diberikan makan pisang oleh neneknya karena anak tersebut selalu menangis dan akhirnya meninggal dunia. Atau ada juga video yang baru gue lihat, anak baru usia 10 hari yang kemudian diberikan makan bubur susu. Gue nggak tahu kelanjutan gimana, gue cuma bisa berharap kalau anaknya sehat. Sampai sekarang gue nggak tahu kelanjutannya gimana, tapi gue cuma bisa berharap anaknya sehat. 10 hari dikasih makan bubur sumsum ya. Di video juga kelihatan bayinya masih merah, jadi gue nggak tahu persis usianya berapa ya, gue bukan expert, cuman ya itu ya. Dan kembali ke pembahasan barusan ya, MPASI sebelum 6 bulan bukannya nggak boleh, memang ada beberapa kasus MPASI sebelum 6 bulan, tapi tetap kita harus lihat tanda-tandanya, dan hal tersebut tidak boleh dipaksakan. Kita tidak boleh menggunakan pengalaman empiris. Misal contoh, gue dulu dikasih makan pisang sama emak gue usia 3 bulan atau apa, tapi nggak, ini cuma contoh. Dikasih makan emak gue 3 bulan 4 bulan, terus nanti begitu anak gue 3-4 bulan gue langsung kasih makan pisang, karena pengalaman empiris gue dikasih makan pisang usia 3-4 bulan gue masih hidup. Nggak bisa begitu. Jadi tetap harus ada bukti valid dan bukti konkretnya. Jadi
yang kayak gitu ya gitu. Dan buat gue sih nggak masuk akal kalau tenaga medis aja butuh butuh landasan yang jelas, butuh paper, butuh jurnal untuk membuat sebuah keputusan. Kenapa banyak sekali orang tua, gak cuma orang tua sih sebetulnya, kayak mbahnya, neneknya, kakeknya, akinya, nininya, kayak gitu-gitu, malah memaksakan karena pengalaman empiris mereka gitu. Karena seharusnya itu keluarga ya, keluarga itu harusnya bisa lebih dari profesional. Mereka harusnya bisa lebih mengerti kalau yang mereka lakukan itu bisa berdampak panjang, bisa berdampak luar biasa gitu. Akan bisa ada hal kritis kan hal tersebut. Berat ya bahasannya, ini udah di gue sih recording 21 menit. Mungkin editor gue bakal ngedit bagian-bagian gue yang menghela nafas dan lain sebagainya, jadi nggak sampai 21 menit semoga. Sekarang masuk ke solusi dari fenomena ini. Jadi setiap ada tragedi gue selalu berusaha untuk mencari solusi ya. Solusi yang bisa gue dapat ini mungkin nggak bisa diimplementasikan secara seutuhnya ya, karena gue juga sadar ada beberapa kerusakan, bukan beberapa kerusakan ya, nanti akan dibahas. Solusi yang pertama adalah berikan tindakan tegas pada seluruh tenaga medis yang bekerja tidak sesuai dengan SOP ya, walaupun tidak memberikan dampak yang jelas. Jadi selama ini tindakan tegas kepada tenaga medis itu kebanyakan kalau sudah ada dampak negatifnya. Itu gue tahu manusia membuat sebuah kesalahan, tapi itu SOP gitu, itu harusnya habitual ya, harusnya habitual. Harusnya justru malah tenaga medis tidak diberikan hukuman apabila sudah menjalankan sesuai dengan standar yang berlaku atau SOP yang berlaku, tapi pasiennya mungkin masih belum sembuh atau dan lain sebagainya, atau bahkan ya gitulah gitu. Nomor 2 adalah tindakan yang ini mungkin agak sensitif juga ya. Ini bahasanya udah sensitif, jadi harusnya gue gak perlu ya. Poin nomor 2 adalah tindakan senioritas pada sistem tenaga medis ya. Gue gak nyinggung IDI ya, gue gak nyinggung IDI karena gue bukan dokter, jadi gue tidak masuk dalam IDI ya. Dan gue juga gak tahu emang ada ya senioritas di IDI, gue juga gak tahu ada apa enggak gitu ya. Tapi kalau ada ya dibenahi, kalau gak ada ya alhamdulillah wa syukurillah, nikmat Allah Akbar, puji Tuhan, sujud syukur 2027 gue haji ya. Sehingga dengan tidak adanya senioritas, tenaga medis yang masih muda bahkan baru lulus kuliah mampu memberikan feedback dan wajib didengarkan feedback itu oleh orang-orang yang tenaga medis lain yang lebih tua ya. Karena biasanya yang masih muda ya itu mampu mendapatkan jurnal atau paper penelitian yang lebih baru, berpotensi lebih efisien dan lebih tepat daripada paper atau jurnal atau metodologi yang terdahulu. Itu maka diulang, hilangkan senioritas. Lalu solusi ketiga, tambahan solusi lainnya adalah memberikan penyuluhan secara meluas dan masif. Dan tolong jangan kalah sama serial TV yang gak guna ya, atau serial YouTube yang gak guna ya. Yang contohnya ya serialnya tuh udah ngundang si naga yang membutuhkan ronting, tapi gak muncul di podcast ya. Mungkin karena takut yang gelar jenderal tentara negeri awang-awangnya bermasalah atau dicabut ya, gue gak tahu juga sih ya. Ini jangan gunakan anggaran untuk sosialisasi itu secara tepat, misal buat poster dan kampanye di luar rumah sakit ya, atau di luar puskesmas gitu ya. Karena ya secara logikanya kalau poster-poster itu ada di rumah sakit atau di puskesmas, yang baca itu orang-orang yang sudah masuk rumah sakit atau sudah masuk puskesmas ya, dan yang baca biasanya nggak sakit. Nah, sekarang logikanya kalau yang baca itu yang nggak sakit, mereka mengantarkan ke sana, berarti mereka sudah punya kesadaran tentang dunia kesehatan minimum, itu udah bare minimum ya. Sementara target-target yang harus disasar adalah orang-orang yang belum memiliki kesadaran tentang dunia kesehatan ya, di bawah bare minimum. Jadi menurut gua agak kurang efisien kalau poster atau standing bannernya ada di rumah sakit, puskesmas, apotek dan lain sebagainya. Kurang ya, gue bilang kurang, bukan tidak efisien tapi kurang efisien ya. Terakhir, tetapkan sanksi khusus ya yang mempertegas bila mana ada orang yang dengan sengaja
dan terbukti memberikan dampak negatif terhadap tumbuh kembang anak, ya mungkin bisa ada perda atau perundang-undangan yang mengatur, ya kalau bisa deliknya bukan hanya aduan dari keluarga korban, bukan hanya dari bapaknya, ibunya, ya atau orang atau kakeknya atau neneknya gitu. Kalau bisa yang bisa melaporkan orang yang bebas, gak cuma dari pihak keluarga. Karena kalau cuma dari pihak keluarga biasanya ada imunitas. Oh yang melakukan bapak gue sendiri, oh yang melakukan ibu gue sendiri, anak gue sampai misalnya ya hidupnya berakhir. Jadi kayak ada rasa kasihan dan sebagainya, dilematis ya. Gitu. Tujuannya bukan untuk memberikan apa ya efek jerah, ya, tapi tujuannya adalah kalau bisa deliknya itu dibuka secara bebas, delik aduan itu dibuka secara bebas ya, gak cuma dari pihak keluarga, ya akan ada banyak orang yang berpikir berkali-kali untuk ikut campur tanpa dasar ilmu yang jelas dan pasti gitu. Contoh orang yang kecelakaan di jalan, ya, itu gak bisa sembarangan diangkat, itu ada dasar hukumnya, jadi resiko orang MD saat kecelakaan di jalan, ya yang berurusan dengan faktor dan lain sebagainya itu bisa diminimalisir gitu. Karena nggak semua orang akan mengangkat orang yang crash di jalan umum itu seenaknya, biasanya nunggu tenaga medis gitu. Sekian ya dari gua, bahasannya terlalu panjang sampai 27 menit, semoga berguna. Terima obat.